Ya, selamat berjumpa pemirsa dan hadirin. Selamat datang, selamat berjumpa dalam acara Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Terima kasih, ini sudah bermacet-macet ya datang ke sini untuk nyampe ke aula di Polda ini. Ada yang naik ojek nggak hari ini untuk nyampe sini? Ada ya. Pastinya ini karena memang tema kita dalam Cafe Break kali ini adalah membahas tentang fenomena ojek. Ini menarik karena di samping dibutuhkan, ojek ini juga menimbulkan polemik tersendiri ya, baik itu dari masalah hukum maupun penolakan atau masalah sosial ya dari ojek konvensional. Kita akan membahasnya dan seperti biasa kesempatan pertama saya berikan dulu kepada Pak Kapolda. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Rama Sarita. Jadi saya kira topik mengenai masalah Gojek ini topik yang menarik dan menjadi permasalahan di Jakarta. Karena di dalamnya ada ini fenomena yang sangat menarik dan kemudian menjadi pro kontra di kalangan masyarakat. Ada yang pro, yang setuju karena memudahkan mungkin terutama para konsumen dengan berbagai macam inovasinya. Kemudian ada juga yang kontra, terutama masalah hukum dan kemudian masalah kompetisi mungkin dalam rangka untuk mencari konsumen. Jadi paling tidak ada 3 problem saya lihat di sini. Problem pertama lah problem masalah sosial, yaitu aspek sosial di kalangan masyarakat pro kontra. Kemudian kedua adalah aspek masalah hukum, karena ini ada aturan-aturan yang mungkin tidak cocok atau tidak dilanggar katakanlah gitu oleh fenomena Gojek ini. Kemudian yang ketiga adalah problema masalah keamanan, karena ini contoh ini beberapa hal. Di beberapa tempat kita melihat kita sudah mencatat saya ada kebetulan ada Pak Kapolres di sini. Ini ada spanduk Gojek, Grab Bike dan sejenisnya dilarang mengambil sewa di lingkungan stasiun, misalnya gitu. Ada lagi yang lain. Perhatian, kami dari Persatuan Ojek Kalibata City melarang Gojek, Grab Bike masuk dalam kawasan Kalibata City. Nah, ini seperti ini. Nah, yang beberapa waktu yang lalu bahkan sampai ke tindak kekerasan. Minggu lalu, satu orang pengendara Gojek ada yang dianiaya dan kemudian sepeda motornya dirusak. Dan kemudian saya perintahkan, saya tahu itu ke Bekasi Kota, apapun alasannya, pelanggaran hukum terjadi, ada kekerasan, tindak. Dan kemudian sudah ditangkap 3 orang dan diproses hukum. Tapi tentu kita tidak melihat hanya puncak gunung es, the tip of the iceberg. Kita harus juga melihat bagaimana akar masalahnya. Oleh karena itu semua pihak kita undang dalam kesempatan ini, mulai dari Pak sosok yang fenomenal Pak Nadiem Makarim, ya, owner dan sekaligus inisiator. Kemudian ada kelompok yang pro dan ada kelompok juga yang kontra, dan juga ada kelompok kita minta beberapa pengamat hadir di sini memberikan pandangan, dan kelompok regulator mulai dari Pemda, Kementerian Perhubungan, kemudian dari Polri sendiri, ada yang dari Kementerian Kominfo. Kita minta hadir. Tujuan kita saya kira adalah dalam coffee break ini fenomena ini kita bahas dalam suasana yang lebih sedikit agak setengah formal, untuk menjadi masukan dalam rangka menyelesaikan nantinya. Saya kira demikian, Pak Rahmat. Baik, terima kasih nih Pak Kapolda tentang fenomena ojek online, begitu mungkin ya sebutannya ya, karena ada beberapa, ada Gojek, ada Grab Bike, ada baru lagi katanya ya Pak ya. Nah, ini mungkin Anda penasaran ingin bertemu orang di balik ide brilian Gojek ini, silakan ini Pak Nadiem Makarim ya, mungkin bisa bercerita halangan rintangan Anda tentang Gojek ini, silakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kapolda, terima kasih juga teman-teman dan semua stakeholder hari ini. Mungkin sedikit introduksi mengenai konsep Gojek ya, atau mungkin dari gimana mulainya ya. Awalnya konsep Gojek itu karena Gojek itu adalah aplikasi berjiwa sosial. Jadi kami adalah layanan software untuk memperbaiki atau memberikan channel pemasaran untuk para ojek sehingga mereka bisa dapat customer di sekitar mereka.
Itu aja. Mempermudah begitu ya? Mempermudah, memberikan channel orderan gitu. Baik itu dari transport, tapi juga benefitnya adalah bisa dari kurir, beliin makanan, beliin belanjaan dan lain-lain. Sehingga ada peningkatan SDM. Idenya dari mana ini Pak Nadiem? Idenya mungkin karena saya dari dulu naik ojek kemana-mana, jadinya saya satu membutuhkan layanan yang lebih reliable, yang lebih transparan, lebih aman, dan juga lebih multifunctional, bisa macam-macam, harus ada kepercayaan gitu. Jadinya ide Gojek itu sebenarnya dari kebutuhan saya sendiri, dan banyak sekali teman-teman dan keluarga yang juga membutuhkan layanan yang sama. Dan saya selalu melihat ojek itu agak kasihan karena mereka itu tidak ada jalur untuk bisa menambah penghasilan mereka. Mereka hanya statik di dalam pangkalan menunggu orderan masuk, sehingga dia terpaksa. Banyak orang suka kesel sama ojek karena dia suka nembak harga tinggi. Tapi saya mengerti kenapa. Alasannya adalah dia tidak ada kepastian pendapatan setiap hari. Dia nggak tahu mau bawa uang berapa setiap hari ke keluarga. Dengan adanya Gojek dengan tarif yang fix dan begitu banyaknya orderan, dia ada reliability, ada kepastian, sehingga dia bisa menerima harga yang lebih rendah dan nggak perlu nembak harga lagi. Udah gitu, dia sekarang dulu dia harus ngantre, lalu dia harus pergi jauh-jauh, lalu kembali kosong, selalu buang-buang bensin. Sekarang dengan adanya Gojek, dia itu tidak perlu berbasis di pangkalan, dia bisa selalu rentet mengambil orderan dimanapun di kota, sehingga lebih efisien. Jadi itu mungkin aspek sosial yang kita sedang jelaskan adalah bagaimana caranya kita menciptakan suatu fleksibel, pekerjaan fleksibel, di mana kita bisa dalam 1-2 tahun bisa mengurangi pengangguran di kota-kota besar di Indonesia secepat mungkin dengan memberikan suatu layanan yang berbasis teknologi. Kira-kira begitu. Meningkat berapa kali lipat ini kalau menurut Anda penghasilan dari pengemudi Gojek begitu? Bisa sampai 3 kali lipat. Rata-rata dari 2 kali lipat, tapi bisa sampai 3-4 kali sampai lipat. Sampai berapa begitu ya? Ya bisa dari 3 juta sampai dengan 6 juta pun ada beberapa yang sampai karena kerjanya sangat keras gitu, dia sampai dengan 7-8 juta. Nah ini tidak ada kekhawatiran nanti semua beralih menjadi pengemudi Gojek begitu kan, ini jadi masalah sosial lagi nih kalau semua beralih jadi pengemudi Gojek. Enggak, kan lama-lama juga akan ada rasionalisasi dari pasar sendiri, di mana dengan banyaknya driver, jadi impian kita adalah hampir mayoritas dari semua ojek pangkalan di Jakarta bergabung dalam sistem ini, biar nanti ujung-ujungnya rezeki akan kebagi berdasarkan lokasi mereka sendiri. Jadi itu hanya masalah waktu gitu. Dari beberapa yang mungkin tidak dilaporkan media ya, adalah banyaknya setiap hari itu ada 4-5 pangkalan yang tadinya ada tanda Gojek tidak dilarang di sini, jadi pangkalan Gojek. Setelah itu karena sosialisasi kami nggak ada ruginya, semua untung. Jadinya untuk mengonlinekan mereka itu membawa mereka ke wawasan yang baru, online banking. Mereka udah punya tabungan sekarang, udah punya bank account, mereka kenal internet. Mereka bisa menjadi kurir juga. Tapi itu apa menjangkau semuanya? Kan banyak yang katanya tidak bisa bergabung dengan Gojek karena alasan tadi itu, mungkin tidak paham internet, administrasinya, atau batasan usia, karena dibatasi ya sampai 55 tahun saja. 55 tahun. Nah ini bagi ojek-ojek yang sudah di atas itu kan, ojek konvensional tidak bisa bergabung dengan Gojek jadinya ya? Kami ada 2 tanggung jawab. Satu adalah tanggung jawab sosial kepada para ojek di Jakarta, tapi juga ada tanggung jawab keamanan dan kelayakan layanan kepada konsumer. Jadinya itu harus ada keseimbangan di antara 2 itu. Baik usia maupun juga pendidikan SMP, kita hanya SMP kriterianya, itu adalah suatu kriteria kelayakan yang kami tanggung jawabnya kepada konsumen agar keamanan dan kelayakan layanan itu terjamin gitu. Tapi itu sangat sudah besar, 90% dari kategori ojek itu udah masuk ke dalam kategori itu. Ada masalah lagi nih Pak Nadiem ya, karena kan ada promo 10.000 begitu ya? Oh iya Pak. Nah ini yang menjadi masalah juga ya, karena sampai berlangsung sampai sekarang ini promo 10.000? Masih berlangsung, tentunya akan lama-lama kita lift. Itu disubsidi dari karena memang modalnya besar atau bagaimana? Disubsidi sama Gojek. Disubsidikan Gojek karena ini kita ingin para driver merasakan benefitnya secara langsung, dan dalam fase-fase awal ini pertumbuhan biar mereka bisa mulai menabung
Iya. ya, mulai menabung. Itu Nah, ini nanti kita akan lanjutkan lagi ya, karena ini promo 10.000 itu juga menimbulkan masalah lagi, karena bagi pesaing, bisa dikatakan pesaing ya, ini bisa sangat terpukul dengan harga yang sangat murah ini 10.000. Kita akan lanjutkan lagi, tapi kita harus break dulu pemirsa, kami segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kan ya, masih membahas masalah fenomena ojek online ini. Nah, saya akan ke pengguna ojek online ini ya, Ibu Agustin ya, silahkan ini. Alasannya memilih ojek online. Ya, silahkan memperkenalkan diri dulu. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Agustin Pratiwi. Saya sebagai perwakilan pengguna Gojek untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau yang saya rasakan sih, Gojek itu pertama yang pasti mempermudah ya, praktis karena kita nggak perlu nyamperin ke pangkalan, mereka yang nyamperin kita. Terus yang kedua juga menghemat waktu. Di aplikasi Gojek itu terlihat Gojek mana yang paling dekat lokasinya dengan lokasi kita. Jadi dia datang secepat gitu karena dekat lokasinya dengan kita. Terus juga tertera juga berapa menit atau dalam waktu berapa menit Gojek itu datang. Gojek itu sampai pernah ada masalah nggak dalam order begitu ya, bahwa kemudian ada penolakan di daerah tempat Mbak Agustin ini tinggal, kemudian ada Gojek dilarang masuk, kemudian terjadi keributan, pernah mengalami seperti itu tidak? Kalau dari sejauh ini sih belum pernah. Cuman dulu pertama waktu masih awal-awal di daerah saya tinggal di Jakarta Timur, itu waktu dulu awal-awal Gojek masih belum banyak gitu. Jadi lama dia dapatnya, jadi saya lebih memilih untuk naik angkutan umum. Cuman mungkin di beberapa titik-titik tertentu banyak Gojek, jadi datangnya cepat Gojeknya. Saja. Tapi tidak ada ini spanduk-spanduk penolakan di daerah Mbak Agustin ini? Kalau spanduk sih enggak ya, cuman kalau di saya biasanya menggunakan Gojek itu dari rumah ke kampus, untuk dari rumah ke kampus. Nah, di kampus itu setahu saya dari yang saya dengar ojek-ojek konvensional sama Gojek udah ada perjanjian gitu. Jadi Gojek boleh bawa penumpang masuk ke dalam kampus, tapi keluar nggak boleh bawa penumpang. Sudah ada komunikasi sebenarnya, jadi tidak ada konflik. Ini menarik ya. Selanjutnya mungkin saya ingin dengar juga ini cerita dari yang pengguna Gojek, karena Gojek ini bukan hanya untuk transportasi tapi juga untuk kuliner ini ya, untuk delivery ini. Mungkin dari bubur ini ya, silakan ini Pak. Ya, terima kasih. Nama saya Hari Nur Hasan. Kebetulan saya sebagai pengelola dari restoran bubur Kuangtung. Ya, kalau dari pihak kami sendiri juga cukup terbantu dengan adanya Gojek maupun Grabback ya. Karena sebelumnya juga kami juga mempunyai untuk pengantaran makanan. Tapi dengan adanya Gojek kami jadi tambah terbantu. Karena memang menimbulkan pro dan kontra ini Gojek ini. Silahkan disambung juga dari Organda ini. Silahkan ini Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perkenalkan diri dulu Pak. Saya Sabruan Sindongan sebagai Ketua Organda DKI yang mewadahi seluruh pengusaha angkutan umum yang resmi ini. Nah, yang resmi itu ditekankan ya Pak ya. Ini memang sangat fenomenal sekali karena waktu pada saat Gojek ini diekspos oleh gubernur, saya orang pertama yang protes keras ke beliau. Kenapa saya sampaikan saya protes keras? Karena beliau sebagai pejabat negara, sepeda motor ini tidak diakomodir di dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Makanya, karena saya cinta gubernur sebenarnya ya, makanya saya protes gubernur. Nah, ini bicara dari aspek hukum dan sosial tadi yang disampaikan, ini memang jadi menimbulkan masalah besar ini. Ojek, ya. Kalau aspek hukumnya udah jelas lah, ini pelanggaran-pelanggaran semua. Aspek sosialnya ini justru plus minus. Plusnya ada, tapi minusnya juga luar biasa, gitu ya. Yang bakal ke depan bakal terjadi, yang nanti pihak kepolisian akan repot nih. Tingkat kerawanan
Pertama ini tingkat keselamatan terutama juga ya. Ini juga tingkat keamanan buat penggunanya. Ini yang menjadi masalah tersendiri. Itulah kenapa dia tidak diakomodir di dalam undang-undang lalu lintas termasuk karena juga roda dua ya Pak ya? Ya karena roda dua. Karena kalau roda dua tuh angkutannya cuma ngangkut orang satu orang gitu. Fenomenalnya juga ada, ini ojek kena bisa buat angkutan barang. Tadi rekan saya yang dari Cibubur ya. Nah, ini juga kita antisipasi situasinya. Ini kan kalau misalnya musim hujan terus-menerus, jangan sampai ada kelompok yang berdoa hujan terus supaya sepeda motornya nggak jalan gitu. Kan jadi nggak bagus juga dari timbul di masyarakat ya. Jadi Nanti ada doa negatif. Nanti yang dari pihak Gojek gitu, doanya cuma panas terus, kita repot juga kan. Atau banjir semuanya nggak jalan Pak. Kalau banjir ya total berarti nggak jalan. Ya, nah jadi saya pikir ini inovasi adik saya Nadiem ini baik, cuma ada aspek sosial yang lebih bahaya yang bisa ditimbulkan. Bayangkan kalau terjadi bentrok kelompok, ini yang bahaya nih. Ya, saya sampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa sebenarnya saya masih mampu nih sampai sekarang saya bicara masih mampu saya nahan kelompok-kelompok yang usaha angkutan umum resmi untuk tidak mengambil tindakan yang anarkis atau melawan hukum gitu. Kenapa? Karena itu saudara kita juga. Sama seperti kami juga memprotes ada satu aplikasi dari luar ya. Ini juga kita nggak mau ada bentrokan. Dan jangan sampai terpancing oleh satu perusahaan aplikasi kemudian kita berantem. Saya sampaikan ke rekan-rekan pengusaha kita bukan orang-orang bodoh kok. Dan kita bukan artinya organisasi yang preman ya, mohon maaf nih saya sampaikan Pak Kapolda bahwa kita ini semua pengusaha. Jadi jangan gampang terpancing oleh satu perusahaan aplikasi kemudian kita mau sukanya sendiri menghajar mereka, enggak. Bukan begitu caranya. Kita selesaikan cari yang terbaik. Tapi ada gitu ya. pengalaman tidak bahwa banyak kemudian yang ingin beralih begitu dari anggota di Organda untuk menjadi pengemudi Gojek begitu Pak? Kita juga lakukan penelitian nih terhadap lowongan pekerjaan yang diberikan sama Gojek dan lain-lain lah ya. Itu kebanyakan karyawan yang mendaftar. Jadi pulang kerja ngojek dia. Mahasiswa, bukan pengangguran. Mungkin ada penganggurannya tapi relatif kecil. Nah itulah. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi idenya bagus, kreativitasnya bagus, inovasinya bagus. Tapi tolong ini bisa punya dampak besar. Nanti menimbulkan perpecahan kelompok masyarakat. Baik. Ini yang mesti hati-hati. Ada lagi yang saya mau tambahkan. 2 minggu atau 3 minggu lalu, saya kebetulan rapat koordinasi dengan seluruh unit Organda yang ada. Itu saya minta malah Angling untuk expose. Buat satu aplikasi. Karena aplikasi ini bukan sesuatu yang susah kok. Anak semester 3, semester 4 di IT itu udah bisa mampu buat kok. Bahkan kalau kita dengar di Sulawesi itu malah orang nggak sekolah. SD nggak lulus juga bisa buat aplikasi, ya kan? Nah ini yang artinya Bajai ini sudah mulai buka apps, Bajai apps tuh, ya kan? Nah kalau Bajai kepanasan masih adem, kehujanan nggak kena hujan, bisa orang bisa barang, dan ya, juga dia memang Bajai itu masuk dalam angkutan lingkungan, gitu loh. Masih ada pengaturannya ya? Ya, baik. Kan ini resmi semua begitu. Baik, kita lanjutkan. Kita ingin dengar juga nih, karena jadi ada juga pengemudi ojek konvensional ini. Silahkan. Siapa? Silahkan. Pengemudi ojek. Oh ya, atau sekaligus ini ya. Silakan ini Pak, memperkenalkan diri dulu Pak. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Ubaidillah. Kebetulan saya pemilik pangkalan ojek di depan gedung Nestle, Arkadia, Jalan Sepat. Nah, kebetulan ini juga rekan saya, saudara Jerry, pemilik pangkalan depan gedung PHE. Kembali saya tekankan, berdasarkan aturan, kalau Kepala Desa bicara mungkin artinya dasar hukumnya tidak jelas Gojek. Berdasar dari Organda, dasar hukumnya tidak jelas karena ini belum menjadi sebuah perusahaan yang resmi atau tapi ojek konvensional juga nggak ada pengaturannya betul, juga ya Pak? Kami konvensional tapi kami tidak memobilisasi.
Tidak masif gitu ya Pak? Betul, kami tidak masif, kami tidak pakai bendera, tidak pakai apa, kami hanya mengantar dan menjemput. Ada kode etik antara saya dengan rekan saya. Saya dari Sepat sampai Nestle, kami tidak ambil sewa, karena kami menjaga kode etik. Ini milik sewa saudara rekan saya, Jerry berikut kelompoknya. Tapi dia pun tidak boleh ngambil ke jalan Sepat seterusnya ke wilayah kami. Begitu juga, artinya kami sepakat. Kembali ke situ. Kedua, kami lihat karyawan habis pulang kerja pakai seragam, main HP, ambil sewa. Nah ini sementara kami pengojek konvensional ada yang tidak paham aplikasi komputer. Artinya berdasarkan sewa tidak bisa main HP atau apa, ada. Kenapa nggak gabung saja ke Gojek ini Pak? Karena kan katanya penghasilannya bisa 3 kali lipat. Iya betul. Pertama kami gini, kebetulan mungkin di antara rekan-rekan yang di ojek ya saya yang diajak bicara. Pertama saya selalu tekankan, nanti kalau lu masuk ojek, apa sisi baiknya buat lu, apa sisi buruknya buat lu. Saya selalu bilang gitu. Karena kenapa? Pertama saya mendengar kabar waktu itu ada sistem pembagian hasil. Kedua saya melihat kalau sistem pembagian hasil nanti gua yang mulai koordinasi ini pangkalan gimana, dari awal kita buka dari nol sampai gede, setelah gede mau masuk mau ngatur kita. Macam mana ini kalau saya katakan. Tapi yang penting kan hasil lebih besar Pak. Betul. Tak perlu lah macam mana tuh. Kalau di lingkungan kami hitung lebih kecil karena dari pangkalan kami bandingkan ya, dari pangkalan kami ke Fatmawati Gojek 15.000, kami 30.000. Di situ udah ada Tapi kan jumlahnya lebih banyak, mengangkutnya lebih banyak orang. Bapak 30.000 cuma 2 kali, kalau Gojek bisa 10 kali loh, kan jadi lebih besar begitu kan Pak hitungnya. Tadinya sebelum ada Gojek penghasilan kami anak buah orang saya ini bisa 200.000 sehari. Tapi setelah ada Gojek 100.000 aja susah katanya. Makanya saya mintain buat perbaikan pangkalan gimana, kalau sebab saya kan gini 17 tahun kita mesti ngecat merah putih biar kita orang Indonesia jadi merdeka kan gitu. Baik. Ini yang maaf Pak, Bu, pemilik perusahaan ini ya. Kita juga nggak mau jadi benturan. Tapi ketika ini teman saya nganggur, saya banyak nampung nganggur Bu. Saya sih terus terang jauh dari lokasi saya tinggal. Tapi saya membuka lahan buat rekan-rekan saya. Daripada lu nganggur, udah lu di sini. Gitu kan. Ya, tapi Pak, saya kebetulan tinggal di daerah pangkalan ojek Bapak begitu ya. Jadi saya tahu. Iya. Itu ada spanduknya loh Pak, Gojek dilarang masuk itu begitu saya yang dia. buat. Oh, Bapak yang buat. Ini ketahuan nih orangnya nih. Nah, kenapa buat begitu, Pak? Bahkan tadi saya sempat gini, mohon maaf ya pemilik perusahaan. Saya akan mengkondisikan seluruh pengojek Jakarta, saya mau bikin front anti Gojek. Saya mau buat spanduk sebegitu besar itu, bahkan saya nggak mau kasih. Sekarang masih ada nggak Pak spanduknya? Saya nggak boleh copot. Kalau ada yang membandel, Gojek masuk situ diapain Pak? Saya tegur, tapi saya gini, saya tetap kepada rekan-rekan pengojek, tetap kita berbuat harus sesuai aturan hukum. Artinya kita tidak boleh menghakimi seseorang. Gitu. Baik. Oke, baik. Terima kasih nih. Sayang sekali harus break pemirsa. Kami segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Membahas masalah fenomena ojek online. Nah, tadi sudah ada dari ojek konvensional. Ini kebetulan ada Bu Lurah di wilayahnya Pak Ubadillah juga ini ya. Ya, ini bagaimana Bu mengatasi banyak spanduk-spanduk ya warga yang pasang-pasang seperti itu nih Bu. Penanganannya seperti apa ini Bu? Terima kasih. Kami dari aparat Kelurahan Kebagusan, kebetulan saya sekretaris Kelurahan Kebagusan, bukan Ibu Lurah. Ya, Bu Nur Cahya ya. Iya. Penanganan untuk masalah pengojek ini sebenarnya kita juga belum terlalu jauh ya Bu ya, karena pengojek-pengojek yang ada di wilayah Kelurahan Kebagusan juga kami tidak mengkoordinir. Artinya mereka berdiri sendiri-sendiri karena di wilayah kami itu banyak sekali gang-gang masuk yang setiap gang itu ada pengojek-pengojeknya. Tapi ditegur tidak Pak Bu kalau ada spanduk-spanduk seperti itu? Iya, kalau untuk peneguran pasti kita ada ya Bu ya, tetapi kan karena itu adalah hak mereka juga, mereka merasa penghasilan dari ojek-ojek mereka karena banyak pengojek-pengojek online itu masuk, mereka merasa
penghasilannya berkurang. Tetapi kita ini juga sudah kepada para pengojek-pengojek ya, agar jangan sampai mengambil tindakan-tindakan yang merugikan sesama pengojek. Belum pernah terjadi ya Bu ya di Kebagusan? Alhamdulillah belum, cuma tadi sudah saya juga berbincang-bincang dengan warga di sekitar situ, dengan pengojek. Mereka hanya menegur pengojek-pengojek dari ojek online itu, apabila masuk mereka boleh mengantar pengojek yang online itu ke wilayah Kelurahan Kebagusan, tetapi mereka tidak boleh mengambil penumpang dari dalam. Iya, gitu. baik, itu kesesuaian. Baik, terima kasih nih Bu Nur Cahyani. Disinggung-singgung soal masalah pengaturannya tadi ya, dari Organda juga udah menggarisbawahi ini ilegal begitu ya. Karena roda 2 ini kan masalah keselamatannya itu sebabnya tidak diatur ya, dilarang begitu ya sebagai angkutan umum. Mungkin ini disambung dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ini ya, Pak Edi, silakan. Terima kasih, izin Pak Kapolda. Saya Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan. Untuk masalah Gojek ini tentunya kami, tadi Pak Kapolda ada 3 sisi yang kita lihat ya, sosial, hukum maupun keamanan. Saya melihat dari sisi hukum saja. Dari sisi hukum tentunya berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, PP-nya PP 74 2014 tentang angkutan. Memang yang diatur adalah angkutan umum, kendaraan bermotor angkutan umum maupun tidak umum. Di situ bahwa sepeda motor tidak termasuk yang di angkutan umum. Jadi untuk angkutan umum ini harus memenuhi beberapa persyaratan ya, persyaratan administrasi tentunya, persyaratan kelaikan jalan, tentunya termasuk persyaratan penomoran kendaraan ya. Di sini ada Perkapolri juga, kendaraan itu dinomori umum atau tidak umum. Nah, di sini sepeda motor tentunya belum termasuk salah satu ketentuan-ketentuan yang ada di dalam. Jadi tidak melalui persyaratan-persyaratan itu ya Pak ya, kalau sepeda motor. Iya. Nah, ini solusinya seperti apa Pak ya, kalau ini sudah jelas melanggar begitu kan tadi? Ya, saya rasa demikian ya, sepanjang itu tidak memenuhi persyaratan yang sesuai ketentuan yang berlaku, tentunya terdapat satu pelanggaran yang dilakukan. Tindak tidak nih Pak, karena kenyataannya tidak ditindak ya Pak ya. Bahkan di endorse tadi katanya. Ya, justru itu ini kan dibicarakan, ini masalahnya menyangkut ada 3 aspek yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh gitu. Jangan sampai nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan. Tadi dari teman-teman kita Organda sudah bersabar, itu sudah cukup, saya rasa sudah cukup bagus ya. Jadi teman-teman yang lain juga cukup menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu hal yang anarkis itu. Baik, ini... Jadi di sini saya hanya sampaikan bahwa aplikasi itu bagus ya untuk kemudahan, kelancaran dan juga membantu satu penghematan yang luar biasa tentunya dari sisi keduanya. Tapi tentunya kalau ingin menggandeng ya menggandeng yang resmi-resmi sajalah, yang sudah punya izin, atau itu satu contoh ya, angkutan yang punya izin ya di sini kan banyak, baik taksi maupun yang lain dan sebagainya. Jadi di sini kami tekankan bahwa jangan sampai nanti aplikasi bagus tetapi gandeng yang belum resmi, yang nggak resmi. Jadi ini saya rasa saran saya demikian saja. Nah, ini mungkin disambung ya dari Dirlantas ya Pak Ari Sapudin ini, silahkan. Karena sudah jelas-jelas melanggar peraturan ini Pak, masa dibiarkan begitu, silahkan. Baik, terima kasih Mbak. Jadi kami di sini berorientasi sesuai dengan tugas pokok kami. Bagaimana kami memberikan perlindungan, keamanan, keselamatan berlalu lintas. Mengacu kepada itu semua, bahwasannya di dalam Undang-Undang Nomor 22 tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kementerian Dinas Perhubungan Darat, memang itu merupakan suatu hal yang sudah harus kita laksanakan. Namun dalam hal ini kami mengantisipasinya, Gojek yang online maupun yang konvensional atau pengemudi roda 2 secara keseluruhan ini harus menyikapi daripada aturan-aturan yang ada. Memang dari sisi data yang kami lakukan, memang kecelakaan itu hampir 70% terlibat roda 2. Bahkan meninggal dunia pun 70%, begitu juga dengan luka berat, luka ringan, ini didominasi oleh roda 2. Untuk itu menjadi suatu perhatian bagi kita semua, baik itu pengemudi roda 2, baik yang di dalamnya Gojek atau ojek konvensional, itu bagaimana menciptakan ketertiban berlalu lintas, bahwasannya memang itu merupakan suatu moda transportasi angkutan umum yang aman dan selamat.
Jadi dalam hal ini begitu juga pelanggaran-pelanggaran, kami tidak melihat itu Gojek maupun pangkalan ojek maupun pengemudi roda 2 yang lainnya. Karena memang Gojek dan Grab ojek ini menggunakan atribut dan seragam yang jelas, mungkin apabila melakukan suatu pelanggaran, kami juga akan melakukan suatu penindakan demi keamanan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas. Mungkin di sini saran daripada kami, bagaimana di sini pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mengatur regulasi yang misalkan untuk sementara ini sambil menunggu moda angkutan transportasi umum terbentuk dan tercipta oleh pemerintah daerah, sehingga ada batasan waktu untuk roda 2 ini diperbolehkan atau tidak. Bahkan pemerintah daerah harus berani, kapan sih angkutan transportasi umum ini siap? Nah, sehingga masyarakat yang ingin membeli roda 2 atau ingin membuat suatu aplikasi Gojek ini sudah siap-siap untuk mengurungkan niatnya. Karena nanti akan tergerus dengan sendirinya moda transportasi yang aman dan memberikan kenyamanan serta keselamatan. Nah, ini yang perlu kita tunggu dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam rangka menciptakan moda transportasi angkutan umum. Karena memang sekarang seperti Transjakarta, Metro Mini dan sebagainya. Feedernya tidak tersedia juga, ya, Pak. Makanya Gojek dibutuhkan ini. Ya, itu. Makanya memang dari dalam hal ini, tapi di sisi lain kita keamanan keselamatannya juga harus kita sama-sama memperhatikan hal itu, karena memang data yang dari kita semuanya bahwasannya yang terlibat dalam kecelakaan ini roda 2. Jadi kami melihatnya bagaimana kami memberikan perlindungan, keselamatan, keamanan berlalu lintas, Mbak. Iya, ini mungkin disambung singkat oleh Pak Yayat ini juga ya. Mungkin nanti disambung lagi juga bisa, karena masih ada 2 menit. Silakan ini antara keamanan dan peraturan ini, Pak. Iya. Dari sisi peraturan memang setiap angkutan umum itu harus berbadan hukum. Tapi kuncinya menurut saya itu sebetulnya ada di Kominfo. Kominfo kan memberikan izin pelayanan aplikasi. Menjadi pertanyaan adalah mana batasan yang boleh dan tidak. Apakah izin itu diberikan pada kegiatan-kegiatan yang sebetulnya tidak diatur oleh undang-undang. Jadi sesuatu yang tidak diatur undang-undang itu harus dipertegas, karena ada 2 ketentuan. Undang-undang lalu lintas ada, kemudian undang-undang dari sisi komunikasi dan informasi. Sekarang kan yang dibuka adalah aplikasi. Ini mohon maaf, kayak ojek ini kayak nikah siri lah misalnya ya. Itu kan sesuatu yang secara nilai-nilai sosial dibenarkan, tetapi tidak dikenakan dalam konteks undang-undang pelakuan negara. Nanti kalau ada pejabat pembuat akun nikah buat aplikasi, gimana? Itu kan sesuatu yang tidak tepat. Jadi menurut saya yang paling tepat adalah kita harus minta ketegasan dari Kominfo, mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau sesuatu kegiatan usaha itu membuat keresahan di masyarakat, itu harus ada rambu-rambunya. Yang kedua yang perlu dipertegas, di Jakarta ini ada juga ruang maya, jadi tukang ojek. Ruang maya itu ruang berbagi usaha di dalam konteks kehidupan sosial. Mohon maaf, jangankan tukang ojek, pengemis, pengamen, dia tahu mana batas saya, mana batas orang lain. Nah, itu soal pembagian rezeki. Jadi kalau tukang ojek pangkalan tersinggung dalam konteks dirambah, karena sekali lagi awalnya adalah di pangkalan, di Simpul, tapi begitu dia menjadi berbadan hukum dalam bentuk Gojek aplikasi, dia merambah seluruh wilayah kota. Ini mungkin punya implikasi besar. Tetapi sekali lagi saya mengatakan Kominfo harus tegas terkait dengan pelayanan-pelayanan perizinan berbadan usaha, karena sekali lagi Gojek adalah bentuk badan usaha di bidang layanan, karena ini konteks corporate state, bukan governance state. Kalau governance state, konteksnya adalah mengatur, menguasai pelaksanaan, pengawasan, dan melakukan tindakannya. Jadi dalam ini saya kira Gojek pun atau ojek dua-dua punya persoalan karena tidak diakui, tetapi karena menjadi sebuah kebutuhan, dia menjadi sebuah kebenaran. Tetapi kalau dia menjadi kebenaran dalam bentuk badan usaha, disinilah regulasinya harus bermain. Kita minta ketegasan Kominfo, apakah usaha-usaha di bidang sesuatu yang tidak diatur oleh undang-undang dibolehkan tidak untuk dilayani? Kalau boleh dilayani, ya di sini akar persoalannya. Tapi kalau Kominfo tegas, ini tidak dibenarkan, selesai. Baik, nanti kita lanjutkan lagi, karena kalau tidak dibenarkan, dilarang, implikasinya panjang lagi nih Pak. Kita bahas lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Bersama kami dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Ini langsung kita lanjutkan, ini masalah ojek online ini. Kemudian tadi sudah dibahas ya, banyak yang menyoroti masalah perizinan dari Kemenfo ini ya Pak ya. Pak Nur Iza sudah hadir dari sini Pak. Bagaimana Kemenfo kok bisa mengizinkan begitu ya, ada aplikasi untuk pemanfaatan yang sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Silakan ini Bapak. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang disampaikan.
Dan tadi kami sudah mendengar dari pernyataan dari Bapak tadi. Saya Nur Iza, Pak Kasubdit Teknologi dan Infrastruktur E-Bisnis, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo. Mohon maaf Pak Dirjen kami, Bapak Bambang Heru Cahyono tidak bisa hadir karena beliau diundang Direktorat Jenderal Pajak Pak pada saat yang bersamaan. Berkenaan dengan aplikasi, memang ada beberapa hal yang perlu kita lihat Pak. Di satu sisi memang ini sebuah industri yang memang harus didorong oleh pemerintah sehingga itu bisa tumbuh di nasional kita. Nah di sisi lain aplikasi itu memiliki aspek cross border Pak, sehingga ketika kita melihat suatu aplikasi ini boleh tidak boleh, kita harus melihat aspek yang memang tidak hanya di satu sisi saja. Misalnya kita bicara Uber misalnya Pak ya, misalnya Uber kita blok. Nah di satu sisi ada orang yang berada di Indonesia yang membutuhkan aplikasi Uber untuk keperluan dia ketika dia tiba di Singapura atau di negara lain yang dia bisa bikin appointment dengan pengendara yang ada di sana Pak. Nah itu kan tidak ada aspek suatu pelanggaran gitu. Nah kemudian kalau dilihat dari sisi pelayanan publik itu bisa diselenggarakan oleh siapa saja dalam konteks ini. Nah pelayanan publik itu dalam konteks Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, kemudian ada PP 96 Tahun 2012. Ada aspek kalau di sana memang diatur definisi pelayanan publik Pak. Nah dalam konteks pelayanan publik ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja Pak. Tidak harus dalam konteks aplikasi informatika, ini kan aplikasi. Nah Kementerian Kominfo itu lebih melihat dari sisi pemanfaatan atau penggunaan teknologi informasi dari suatu pelayanan publik. Tapi kalau usahanya itu melanggar undang-undang Pak bagaimana? Tidak boleh. Artinya gini, kalau melanggar undang-undang berarti si penyelenggara tersebut telah memanfaatkan sistem informasi itu untuk melanggar undang-undang kan? Berarti Gojek melanggar undang-undang kan Pak ya? Berarti harusnya tidak diizinkan itu Pak. Nah, kami dari sisi itu kami nggak bisa menilai terus terang. Kami nggak bisa menilai. Tadi dari Bapak dari Direktorat di Perhubungan Kementerian Perhubungan tadi sudah memberikan pandangannya, apakah itu melanggar atau tidak gitu. Nah kami dari sisi Kominfo tidak bisa mengatakan bahwa itu melanggar atau tidak melanggar. Belum bisa. Tetapi apakah dia memenuhi persyaratan sebagai pelayanan publik di Indonesia atau tidak? Nah kalau memang itu disepakati itu boleh, ya nanti dari Kominfo tidak menerbitkan suatu perizinan. Akan tetapi apabila aplikasi itu digunakan untuk layanan publik, kemudian ada badan hukum atau ada badan usaha atau perorangan yang memang menjadi penyelenggaranya, itu bisa didaftarkan. Jadi sifatnya pendaftaran saja. Tapi mengapa tidak bisa menilai ya Pak ya kalau sudah jelas-jelas melanggar undang-undang seperti itu Pak? Tadi dikatakan terus terang kami kalau memang ada melanggar, ya kami diberikan surat bahwa itu melanggar sehingga kita tutup. Artinya kita bukan tidak ada apabila ada permohonan kita tidak proses gitu. Sampai selama ini sih belum ada permohonan sama sekali mengenai perizinan atau pendaftaran belum ada. Baik, silakan ditambahkan Pak Nadiem. Saya hanya ingin sekedar menambahkan Pak pointer Bapak. Yang saya agak concern adalah pernyataan dari sesi ini bahwa ini sudah jelas melanggar hukum. Yang sudah jelas itu bukan statement yang faktual sama sekali. Boleh saya klarifikasi sedikit. Aturan lalu lintas adalah tidak diatur roda 2. Tidak ada statement di dalam hukum apapun yang melanggar roda 2 sebagai sarana transportasi. Jadi yang tidak yang illegal. Kalau itu, jadi ada juga satu statement bahwa dari sisi Gojek sendiri, ini mungkin klarifikasi, Gojek adalah aplikasi yang membantu perorangan. Misalnya kalau Gojek membuat aplikasi untuk membantu seorang pembantu atau itu kan adalah suatu aplikasi pemasaran. Jadi statement saya adalah klarifikasi bahwa ini tidak ada bukan faktual bahwa ini melanggar hukum, tapi belum ada peraturannya gitu. Dan satu hal lagi adalah dari sisi kami, ini adalah keputusan yang akan
menginfluence seluruh ojek di Indonesia. Ini bukan masalah Gojek versus ojek konvensional. Ini adalah suatu hal 100% jutaan ojek di Indonesia. Jadi sekedar mengingatkan saja bahwa antara status mereka dengan pemerintah itu kayaknya harus ada perlindungan hukum. Baik. Karena ada jutaan dari mereka. Ini mau ditambahkan dari Organda nih, tampaknya pasti nggak setuju nih Pak ya. Saya harus mengklirkan ini persepsi yang salah tadi saya nih. Karena masalahnya begini. Oke, ini kan Go-nya itu kan adalah perusahaan aplikasi. Tapi Anda mengoperate kendaraan yang tidak diatur dalam aturan undang-undang. Sama seperti... Kami bukan operate Pak. Kemarin kami nggak punya armada. Bukan. Kami hanya menyediakan layanan kepada mereka. Mereka orang sendiri. Ini kan berarti Anda mengkoordinir. Nah, ini yang menjadi persoalan. Anda mengkoordinir sepeda motor kan milik-milik semua orang. Iya. Sebentar. Kemudian mereka melakukan kegiatan ekonomi, kegiatan usaha, oke? Anda kan bukan perusahaan angkutan umum kan? Aplikasi. Sama seperti Uber, Grab Bike, Grab Car dan lain-lain. Ini di satu sisi aplikasi yang disampaikan dari Kominfo itu oke, aplikasinya. Tetapi di dalam kegiatan usahanya, Anda lakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Lalu Lintas nomor 2 tahun 2009, terhadap PP, terhadap KM 35, terhadap Perda sendiri di Jakarta. Lah, yang jadi persoalan saya pernah pertanyakan kepada pemerintah ini. Tidak ada satupun sikap pemerintah menunjukkan seperti, ya mohon maaf ini. Ini kan menyangkut kewibawaan pemerintah. Baik, ini ya kan? Nah ini menjadi masalah tersendiri. Baik. Ini mungkin Bu Ellen ini menambahkan, silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya Ellen Tangkudung, saya Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta. Kalau melihat diskusi ini ada dua hal yang kita harus lihat. Yang pertama, mengapa tidak diatur menjadi angkutan umum? Tadi kan pertanyaan itu, apakah itu pelanggaran atau tidak? Jelas bahwa tidak diatur di undang-undang itu bukan tidak diatur. Yang diatur adalah angkutan umum adalah ini itu ada, dan begitu dia berbayar itu menjadi angkutan umum, ada persyaratan yang lainnya seperti harus berbadan hukum, harus ada uji kelaikan jalan, harus punya SIM yang umum, dan sampai sekarang tidak ada SIM C yang umum. Kemudian tidak menjadi objek Undang-Undang 33 tentang santunan kecelakaan yang dikelola oleh Jasara Harja. Kalau angkutan umum yang reguler, yang resmi itu kan menjadi objek dari Undang-Undang 33 tahun 64 itu berarti mereka disantuni gitu. Nah, keselamatan dari sepeda motor itu menjadi sangat rendah saat ini. Karena yaitu data sudah disampaikan oleh Bapak Dirlantas. Jadi makanya itu tidak menjadi angkutan umum. Kalau yang di atas itu seperti bajai dan angkutan lingkungan yang lainnya itu memang diizinkan, memang diatur juga dalam undang-undang. Lalu, tapi bagaimana kalau udah melihat seperti ini, apakah harus diatur? Iya, harus diatur. Tapi diaturnya itu adalah karena pertumbuhan atau perkembangannya sekarang ini sudah tidak terkendali kalau menurut saya. Karena memang mengalahkan keberadaan angkutan umum reguler, kemudian di sisi lain solusi bertransportasi secara individual yang sangat membantu masyarakat. Jadi membantu masyarakat itu harus diatur juga. Apakah semua yang segala sesuatu membantu masyarakat menjadi tidak diatur? Kan harus diatur juga. Kemudian kita melihat dari data itu pelanggaran juga masih sangat tinggi. Sebenarnya saya harus berterima kasih juga kepada Nadiem karena dengan adanya Gojek ini semua tersadar bahwa selama ini ojek yang didiamkan saja, berjalan begitu saja, ternyata itu secara data sangat rendah keselamatannya. Dan kemudian dengan adanya ini kita bisa melihat jelas pelanggaran-pelanggaran dilakukan. Saya yang selalu lewat jalan Mampang Perapatan Warung Putih sering sekali melihat Gojek itu masuk jalur busway. Itu kenapa saya tahu? Karena dia pakai pakai jaket. Kalau yang tidak kan saya juga nggak tahu gitu. Jadi artinya pelanggaran juga banyak dilakukan. Kemudian ada aplikasi yang membantu masyarakat itu harus diatur karena aplikasi itu membuat persaingan tidak sehat juga. Aplikasinya nggak salah. Masalah tarifnya membuat persaingan tidak sehat.
ya saya juga tidak tahu ya, itu memang ada investor yang menunjang itu pasti, nggak mungkin nggak ada, sampai di mana. Nah, aturan yang harus diberlakukan itu hanya sebagai jembatan atau bridging, karena harus diakui bahwa angkutan umum kita belum bisa diandalkan dari first mile, dari jalan pertama berangkat sampai last mile-nya itu, sampai tiba di tujuan. Itulah yang diberikan oleh Gojek, oleh ojek secara umum. Itu yang harus ditetapkan. Seperti disampaikan oleh Pak Dirlantas, saya pikir pemerintah harus tegas bahwa ini hanya sementara, dan sampai kapan? Berjanjilah Pemda sampai kapan bahwa angkutan umum kita itu bisa memenuhi last mile, first mile dari perjalanan orang. Tenang Pak Nadiem, kayaknya masih lama kok. Baik, terima kasih. Kita harus break dulu nih pemirsa, kami segera kembali. Dan dalam kesempatan ini membahas masalah ojek online ini sudah hadir juga ini, karena ini kan masalah aplikasi juga nih, dari perwakilan Google ya. Silakan ini, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Michael, saya dari PT Virtus Teknologi Indonesia. Jadi kita ini merupakan distributor untuk Google, terutama untuk yang bisnis di Indonesia. Nah, terkait dengan fenomena ojek itu sendiri, mungkin saya akan lebih bahas jauh ke dalam sisi teknologinya ya. Nah, kalau sebelumnya sendiri di salah satu acara Google yang terbesar di dunia ini ada namanya Google I/O Conference 2015 di San Francisco. Di sana aplikasi ojek digital yang ada di Indonesia ini menjadi salah satu highlight sorotan penting di sana. Di mana dengan adanya ojek digital tersebut itu membantu suatu permasalahan dapat diselesaikan. Contohnya saja waktu saat itu dibahas di mana sebelumnya jika ojek pada konvensional itu adanya tarif yang tidak merata, dengan adanya ojek digital ini kita bisa meratakan dari sisi pricingnya, sehingga bagi seluruh pengguna ojek pun bisa mendapatkan keadilan yang sama. Nah, kemudian dari aplikasi sendiri, kalau Gojek sendiri pun kita tahu dari sisi Google-nya sendiri menggunakan lisensi untuk bisnisnya. Namun ada juga perusahaan-perusahaan ojek digital lainnya yang ada di dalam pasaran pun yang menyalahgunakan lisensi dari sisi Google-nya sendiri. Jadi perlu kita ketahui jika penggunaan terutama di dalam peta pemetaan Google itu apabila digunakan untuk tujuan bisnis itu harus menggunakan lisensi dari Google-nya, tidak boleh digunakan secara salah. Baik, ini masalah regulator lagi ya. Kita kembali lagi karena banyak menyoroti agar pemerintah lebih tegas ini. Mungkin dari DPR ya, atau DPRD. Pak Darussalam ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Darussalam, saya dari fraksi dari Komisi B Sekretaris, menyikapi terkait dengan ojek online. Saya melihat begini, kalau memang di situ ada sisi bisnisnya, menurut saya pemerintah harus tegas, mau dibiarkan atau mau ditutup. Kenapa? Karena ini juga merasakan dari sisi sosial ini sudah berdampak hari ini. Ya kan? Dari sisi hukumnya sudah jelas pelanggarannya. Nah, makanya menurut saya pemerintah DKI khususnya, karena ini wilayah DKI, harus tegas berkoordinasi dengan semua pihak. Apakah ojek online ini boleh atau tidak? Menurut saya itu yang harus diputuskan ke depannya dalam jangka waktu yang cepat. Kenapa? Karena nanti akan ada ojek-ojek baru. Online baru, ya itu permasalahan hari ini, Mak. Menurut saya itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih ini Pak Darussalam. Selanjutnya mungkin ditambahkan ini oleh Pak Kapolda ya, karena banyak perselisihan ini di salah satu sisi memang dibutuhkan ya, karena Gojek ini memang aplikasinya manfaatnya dirasakan, tapi di sisi lain juga menimbulkan polemik. Silakan Pak. Baik, ya justru itu kita undang semua pihak ini karena memang ini posisi dilematis nih. Posisi Polda, Polri dalam ini adalah sebagai penegak hukum, bukan pembuat hukum, legislator. Jadi sebagai penegak hukum aspek yudikatif kita, maka kita sebetulnya berprinsip pada masalah aturan hukum. Hukumnya seperti apa itu kita tegakkan. Tapi law in the book seringkali berbeda dengan law in action. Kita memahami ada
ilmu paradigma yang bernama sosiologi hukum, kita memahami bahwa hukum itu bisa bergerak kalau ada 4 faktor. Faktor pertama adalah hukumnya harus sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kemudian yang kedua, penegak hukumnya harus capable, profesional. Yang ketiga adalah ada sarana prasarana pendukung hukum itu. Yang keempat adalah masyarakat mendukung hukum itu. Nah, ini yang masalah yang keempat ini ada problema sosial. Kalau kita tegakkan melihat dari keadaan yang ada aturan-aturan yang dilanggar oleh teman-teman Gojek. Sesuai dengan mulai aturan perangkat peraturan undang-undangan sampai peraturan di bawahnya, teori bangunan bertingkat sistem hukum. Itu sampai ke perda, peraturan di bawahnya. Ada hal yang dilanggar. Tapi ini baru melanggar yang masalah yang pertama, yaitu masalah aturan hukumnya. Masalah masyarakatnya, di masyarakatnya kita lihat pro kontra. Kalau masyarakatnya kontra semua nggak ada masalah, penegakan hukum akan efektif, kita nggak ragu-ragu. Tapi polisi adalah street corner politician, dia adalah politisi yang ada di ujung jalan. Hukum itu apa yang ada di buku itu diterjemahkan oleh polisi di lapangan dengan kewenangan diskresinya. Nah, kalau seandainya masyarakat kemudian tadi kita dengar suara masyarakat sangat membutuhkan juga rekan-rekan Gojek ini, maka tentunya kita juga harus mempertimbangkan itu untuk mengambil keputusan hukum di lapangan. Oleh karena itu kami berpikir memang ini kembali kepada legislator. Legislator ini sebenarnya teman-teman DPRD yang dengan pemerintah, Pemda mungkin melakukan semacam survei dulu secepat mungkin. Ini salah satu wacana kita untuk berdiskusi, makanya disiarkan di JAK TV agar masyarakat Jakarta juga paham fenomena ini, sehingga ada satu kebulatan mayoritasnya mendukungnya kemana. Ada 4 opsi saya kira di sini paling tidak. Yang pertama adalah dilarang. Kalau dilarang untungnya hukum jelas, ada kepastian hukum. Tapi kerugiannya kerugian sosial. Kenapa? Masyarakat ini tergantung pada market. Dunia pada market sekarang ini. Kita juga pada market. Marketnya didikte oleh konsumen. Konsumen mengendaki layanan yang lebih baik, harga lebih murah, kemudian lebih aman, misalnya gitu. Nah, ini mereka melihat fenomena Gojek ini menguntungkan bagi masyarakat. Di antaranya itu. Kemudian yang kedua lah kita biarkan. Kalau dibiarkan, ketidakpastian hukum, keselamatan penumpang karena kendaraan roda 2 belum tentu terjamin. Tapi bisa dijawab juga mungkin oleh Pak Nadiem Makarim, Pak, itu bus-bus yang terbakar tuh banyak sekali, korbannya juga banyak sekali. Kalau ini naik ojek kecelakaan, 1 yang meninggal, bus terbakar seperti yang di Pantura kemarin, korbannya banyak sekali, nggak juga bisa menjamin masalah roda 2 akan nggak selamat gitu. Kemudian kerugian adalah terutama penyedia jasa yang lain, teman-teman organda merasa ini akan kompetitor, pendapatan akan berkurang. Kemudian keuntungannya masyarakat diuntungkan pada beberapa bagian, diuntungkan seperti tadi pengguna jasa transportasi, kemudian angkutan, kemudian yang pengguna kurir, kemudian delivery order untuk makanan dan seterusnya. Kemudian juga mungkin ada diuntungkan membuka peluang pekerjaan, itu juga fakta bagi kita. Semua tadi merasa mendapat masukan tambahan dan lain-lain. Ini juga fakta yang tidak bisa ditinggalkan. Opsi ketiga adalah dia dilegalisir untuk sementara sampai dengan moda transportasi publik yang massal itu menjadi lebih nyaman. Ini kan peluang ini muncul karena moda transportasi publik kita belum sesuai harapan. Sehingga saya kira ya teman-teman akan tinggalkan Gojek kalau seandainya memang MRT sudah ada, kemudian busway juga jelas, sistem transportasi lebih nyaman dan aman, lebih murah daripada Gojek. Gojek akan ditinggalkan sendiri, kehilangan market. Kemudian pada saat yang sama, pada saat legalisir sementara ini, maka teman-teman dari penyedia jasa, organ dan lain-lain, jangan juga ketinggalan untuk mengambil aplikasi ini, aplikasi yang lebih top daripada yang dibuat oleh Pak Makarim, ya, untuk rekan-rekan yang organda, sehingga otomatis ini akan sekali lagi didikte oleh market akan meninggalkan Gojek ketika teman-teman organda juga memiliki aplikasi yang lebih bagus gitu. Apalagi katanya mudah tadi ya Pak ya. Iya, sudah, tapi apakah mungkin lebih canggih atau enggak gitu masalah. Lebih ekstensif enggak gitu.
Sudah, tapi kalau terbatas kalah, ya berarti ini kan adu smart nih. Kemudian kalau memang akan dilegalisir, penuhi syarat-syarat ketentuan itu. Ketentuan-ketentuan yang mendasar, mulai keselamatan, sistem tarif, dan lain-lain. Kemudian tidak mematikan yang lain, seperti promosi 10.000 bisa mematikan yang lain gitu. Nah, kemudian kembali ke yang keempat adalah diatur, dilegalisir untuk selamanya. Kalau ini terjadi, untungnya ada kepastian hukum, tapi kerugiannya mungkin akan mengacaukan sistem transportasi yang sudah dibuat oleh Ibu Dewan Transportasi. Bayangkan kalau seluruh Jakarta semua Gojek semua, bisa dibayangkan itu. Kemudian arahnya sekarang udah ke situ nih Pak. Iya, kemudian penyedia jasa transportasi yang lain yang sudah Pak Sinungan dan teman-teman yang jumlahnya juga ribuan itu nanti akan tersingkir dengan ini. Akhirnya beliau jual semua bis, jual semua taksi, udah buat Gojek juga. Sehingga Jakarta akan kacau dengan Gojek-Gojek ini. Nah, saya kira ini kita serahkan kepada kembali, ini salah satu forum ini adalah untuk memberikan masukan, tapi paling tidak saya kira ada minimal ada 4 opsi itu. Mungkin ada opsi lain yang belum terlewatkan. Kita kembalikan nanti secepat mungkin pemerintah untuk melakukan survei, pemerintah menangkap aspirasi masyarakat, dan secepat mungkin mengambil keputusan. Itu kembali kepada Pemda dan DPRD sebagai pembuat aturannya. Saya kira gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini singkat mau ditambahkan Pak Nadiem tadi, jadi singkat saja silakan. Terima kasih Pak, opini Pak Kapolda, terima kasih Pak dari opini juga dari Organda. Saya sebenarnya ingin cuman memaparkan sedikit visi mengenai saya kan di Jakarta di mana-mana ya naik berbagai macam sarana transport gitu ya. Dan saya sangat setuju Pak bahwa ke masa depan ini ojek itu sebenarnya adalah transitional. Ojek itu adalah transitional. Pada saat transportasi umum sudah baik dan sangat strong, Gojek itu udah tidak akan yang full ride. Gojek itu akan menjadi feeder untuk menjemput orang-orang kepada halte busway terdekat, halte MRT terdekat, dan lain-lain. Dan hanya motor lah yang bisa mendapatkan last mile tersebut untuk bisa memfeeding. Jadinya visi Gojek itu sebenarnya untuk membantu transportasi umum ke depannya, untuk membantu Organda, dan untuk kalau mau ada diskusi untuk membuka aplikasi untuk bus-bus dan lain-lain, kami dengan senang hati akan membantu. Baik. Tanpa keinginan gitu. Itu adalah komitmen kami sebagai Gojek, itu adalah komitmen. Saya ingin ke depannya semua orang di Jakarta bisa hanya mengklik dan dia bisa naik bus, naik ojek dan taksi dan lain-lain. Baik, ditambahkan dari Organda nih. Singkat, padat dan jelas. Dari tadi saya sudah informasikan supaya Anda juga tidak melanggar hukum dan undang-undang yang ada. Ini banyak operator-operator taksi, termasuk juga bajai, itu yang besar sebenarnya bisa Anda ajak kerjasama. Bajai ini di Jakarta 17.000. Ada operator taksi hampir 10.000 lebih yang tidak punya kemampuan secara finansial itu untuk membuat aplikasi. Kenapa Anda nggak manfaatin itu? Itu yang paling penting. Siap Pak, kita bantu Pak. Kita bantu itu kan yang paling Pak. baik. Terima kasih. Tapi ojeknya sepeda motornya mesti ditinggalin, jangan supaya nggak terjadi pelanggaran kan supaya baik. Nggak kehujanan iya. ya, Pak. Ya, nanti kasih. Doa saya semua banyak orang berdoa hujan terus gitu. Ya, yang pasti bersaing yang sehat ya. Kita harapkan tidak ada anarkis begitu ya. Terima kasih. Demikian Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Sampai jumpa.